Hingga akhir Desember tahun 2020 lalu, Kementerian Keuangan mencatat posisi hutang Indonesia mencapai 6.074,56 triliun, sehingga rasio hutang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68%. Secara nominal, hutang pemerintah ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dalam satu tahun, hutang Indonesia bertambah 1.296,56 triliun rupiah dari akhir Desember 2019 yang tercatat sebesar 4.778 triliun rupiah. Sebagaimana dimuat pada laman cnbcindonesia.com, hutang pemerintah didominasi oleh surat berharga negara sebesar 85,96% dan pinjaman sebesar 14,04%. Secara rinci, hutang dari surat berharga negara tercatat 5.221,65 triliun rupiah yang terdiri dari surat berharga negara domestik sebesar 4.025,62 triliun rupiah dan falas sebesar 1.196 triliun rupiah. Sedangkan hutang melalui pinjaman tercatat sebesar 852,91 triliun rupiah. Pinjaman ini berasal dari pinjaman dalam negeri sebesar 11,97 triliun rupiah dan pinjaman luar negeri sebesar 840,94 triliun rupiah. Adapun hutang dari pinjaman luar negeri ini terdiri dari pinjaman bilateral sebesar 333,76 triliun rupiah, pinjaman multilateral sebesar 464,21 triliun rupiah, dan pinjaman dari komersial bank sebesar 42,97 triliun rupiah. Mengutip dari laman liputan6.com, disebutkan bahwa Bank Dunia membeberkan kondisi hutang negara-negara di dunia melalui laporan bertajuk International Debt Statistics (IDS) tahun 2021. Laporan setebal 194 halaman tersebut merinci hutang banyak negara-negara di dunia hingga akhir tahun 2019 lalu, mulai dari besaran total, sumber hutang, hingga rasio hutang. Dalam laporannya, Presiden Bank Dunia Group, David Malpass, menunjukkan bahwa hampir setengah dari negara berpenghasilan rendah berada dalam posisi sulit dan berisiko tinggi terkait hutangnya di tahun 2019 lalu. Laporan tersebut muncul di tengah pandemi, tetapi menggunakan data kondisi hutang sebelum banyak negara kian terpuruk imbas hantaman wabah pandemi. Indonesia tak luput dari perhatian. Laporan Bank Dunia menyebutkan jika Indonesia termasuk ke dalam 10 negara berpendapatan kecil menengah dengan jumlah hutang luar negeri terbesar tahun 2019. Tepatnya Indonesia berada pada posisi ke-6 dengan total hutang sebesar 402,08 miliar US dollar atau setara dengan 5.907 triliun rupiah di tahun 2019. Terdiri dari hutang jangka panjang sebesar 354,5 miliar US dollar dan jangka pendek sebesar 44,79 miliar US dollar. Pemirsa, hutang Indonesia kembali naik di tahun 2020. Bank Indonesia melaporkan jika hingga Agustus tahun 2020, hutang luar negeri Indonesia meningkat menjadi 413,4 miliar US dollar atau sekitar 6.074 triliun rupiah. Baik Menteri Keuangan Sri Mulyani maupun Dewan Gubernur Bank Indonesia di beberapa kesempatan selalu menyampaikan jika hutang pemerintah ini berada pada posisi aman, yakni 30% dari PDB. Namun, ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance, Bima Yudhistira, memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, hutang pemerintah sudah lampu kuning. Hal ini dikarenakan pertumbuhan hutang pemerintah meningkat signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan ekspor bergerak lambat. Hutang pemerintah dalam setahun terakhir naik 10,5%, yang jadi catatan, kenaikan hutang ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan maupun kinerja ekspor. Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1% dan pertumbuhan ekspor 6,65%, lebih rendah dari naiknya hutang. Bima Yudhistira menyarankan kepada pemerintah agar hutang pemerintah tidak semakin membengkak dan menjadi batu sandungan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dari laman merdeka.com disebutkan bahwa hutang pemerintah terus bertambah dari masa ke masa, mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Berdasarkan catatan Bank Dunia, hutang luar negeri Indonesia naik lebih dari 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Ketua Koalisi Anti Hutang Dadi Setiawan menuturkan, Indonesia sudah diwarisi hutang oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1949. Warisan hutang tersebut adalah salah satu kesepakatan dalam konferensi meja budar di Den Haag, Belanda sebagai syarat kemerdekaan. Besarannya mencapai 4 miliar US dollar atau sekitar 56 triliun rupiah. Namun, setelah 7 kali pergantian presiden, nampaknya belum mampu mengantarkan Indonesia untuk keluar dari lilitan hutang luar negeri. Masing-masing presiden justru dinilai melanjutkan tongkat estafet warisan hutang untuk presiden selanjutnya.
Berikut rincian jumlah hutang Indonesia dari masa ke masa. Era Presiden Soekarno, hutang Indonesia berada di kisaran 2,3 miliar US dollar atau sekitar 32 triliun rupiah. Di era Presiden Soeharto, meningkat menjadi 551,4 triliun rupiah dengan rasio hutang 57,7% terhadap PDB. Kemudian era Presiden B.J. Habibie, hutang Indonesia naik menjadi 938,8 triliun rupiah. Rasio hutang pada saat itu melonjak menjadi 84,4% terhadap PDB. Di era Presiden Abdurrahman Wahid, hutang Indonesia menjadi 1.271 triliun rupiah. Akan tetapi, terjadi penurunan rasio hutang menjadi 77,2% terhadap PDB. Selanjutnya, era Presiden Megawati Soekarno Putri, hutang Indonesia bertambah menjadi 1.298 triliun rupiah atau ada penambahan sebesar 27 triliun rupiah. Namun rasio hutang turun ke 56,5% terhadap PDB. Berikutnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hutang Indonesia naik menjadi 2.608 triliun rupiah. Dengan rasio hutang saat itu menurun drastis menjadi 24,7% terhadap PDB atau jauh di bawah batasan undang-undang yakni sebesar 60% terhadap PDB. Kemudian di era Presiden Joko Widodo sampai akhir Desember 2020, total hutang pemerintah naik signifikan mencapai angka 6.074,56 triliun rupiah dengan rasio hutang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68%. Pemirsa, yang jadi pertanyaan, bagaimana jika ternyata Indonesia tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya yang semakin menumpuk? Berikut kemungkinan-kemungkinan yang bakal dialami oleh masyarakat dan negara seandainya hal tersebut benar-benar terjadi. Hutang yang terus menumpuk tanpa sanggup dibayar tentu akan mendatangkan konsekuensi tertentu pada negara. Terlebih jika ternyata pinjaman yang ada telah habis tenggang waktu pelunasannya. Bisa jadi aset penting milik negara akan disita atau diambil untuk menutup hutang-hutang yang ada. Sebagai contoh Sri Lanka, dilansir dari ekonomikompas.com, negara tersebut sampai harus melepas pelabuhan Hambantota sebesar 1,1 triliun rupiah atau sebesar 70% sahamnya dijual kepada badan usaha milik negara China. Kemungkinan berikutnya yang bisa terjadi adalah tidak terkendalinya pekerja asing yang leluasa masuk dan menggerus tenaga lokal. Selain bakal menggerogoti aset dalam negeri, ketidakmampuan suatu negara dalam membayar hutang juga akan menimbulkan distorsi pada dunia usaha. Menurut laporan BBC yang dikutip dari newsdetik.com, menunjukkan eksodus pekerja asal China telah mendominasi proyek-proyek infrastruktur penting di Angola. Sementara itu, pekerja lokal termarginalkan dengan alasan efisiensi kerja. Kemudian, kemungkinan terburuk adalah negara telah kehilangan kendalinya karena tak mampu melunasi hutang-hutangnya. Sebagai gantinya, sang pemilik dana yang notabene dari pihak asing mempunyai kekuatan untuk menekan kreditur yang kesulitan mengembalikan uangnya. Selanjutnya bisa ditebak, para pemodal tersebut sedikit banyak akan campur tangan pada urusan pemerintahan yang ada. Sebagai contoh Zimbabwe, negara tersebut harus rela mengganti mata uangnya menjadi yuan China sebagai imbalan penghapusan hutang yang mencapai 40 juta dolar. Kebijakan negara yang bisa didikte asing, secara otomatis negara tersebut akan kehilangan wibawanya di dunia internasional. Jika Indonesia mengalami hal semacam ini, tentu akan banyak masalah yang timbul dari dalam negeri. Berkaca pada Pakistan, sebagaimana dikutip dari laman detikfinance.com, menyebutkan bahwa kerjasama pembangunan Gwadar Pond yang digagas bersama China akhirnya malah dinikmati oleh negara tirai bambu tersebut. Jika sudah seperti itu, nama besar negara akan jatuh dengan sendirinya. Jangan sampai hal tersebut terjadi pada Indonesia. Hutang memang menjadi sarana yang ampuh untuk melemahkan suatu negara. Tak hanya soal ekonomi, tapi juga masuk ke ranah politik dan bahkan mengancam kedaulatan negara itu sendiri. Kita berharap agar Indonesia tak mengalami seperti hal tersebut. Tapi jika melihat hutang yang semakin menumpuk, entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Besar harapan segenap rakyat Indonesia. Kiranya ke depan bangsa Indonesia memiliki pemimpin yang mampu mengelola negara dengan sebaik-baiknya dan membebaskan Indonesia dari jeratan hutang yang semakin menggunung demi kedaulatan negara Indonesia yang kita cintai.